Bab 1. Luka di balik senyum ibu. Namaku Alia. Mungkin kalian melihatku sebagai wanita yang beruntung karena tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Tapi jujur, setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu dari air mata yang tidak pernah kering. Semua kebahagiaanku terkubur bersama jasad ayah di pemakaman karet bifak 2 tahun lalu. Sejak hari itu, rumah ini bukan lagi surga, melainkan penjara bawah tanah yang pengap karena kebencian. Ibu tiriku, Mama Siska, adalah seorang aktris terbaik yang pernah aku kenal. Di depan para tetangga dan kolega bisnis almarhum ayah, dia adalah sosok ibu yang lembut. Dia akan mengusap rambutku dan berkata betapa malangnya nasibku yang sudah yatim piatu. Tapi begitu pintu jati besar itu tertutup dan para tamu pulang, topeng itu retak. Dia akan melempar tasku, mencaci maki pendidikanku, dan menyeretku ke dapur. Alia, cepat bersihkan lantai atas. Jangan sampai ada setitik debu pun, atau kamu tidak akan makan malam ini, teriaknya setiap hari. Aku sering bertanya pada Allah, apa salahku? Aku hanya ingin menyelesaikan kuliahku di Universitas Indonesia, impian yang selalu ayah banggakan. Tapi Mama Siska merobek formulir pendaftaranku dan membakarnya di depan mataku. Dia bilang, anak sepertiku tidak butuh gelar, hanya butuh tenaga untuk melayaninya. Aku dipaksa berhenti kuliah dan dijadikan pelayan di rumahku sendiri. Aku tidur di sebuah kamar kecil di belakang dekat gudang, tempat yang dulu bahkan tidak pernah dilirik oleh siapapun. Suatu sore di bulan Desember yang mendung, suasana di ruang tamu terasa sangat tegang. Mama Siska duduk dengan gelisah, kakinya tidak berhenti bergoyang sambil memegang ponsel mahal yang dibeli dari uang asuransi ayah. Aku sedang mengelap meja makan saat aku mendengar dia berteriak histeris di telepon. Ternyata, dia kalah judi di sebuah kasino ilegal di Jakarta Utara dan memiliki hutang miliaran rupiah. Nyawanya terancam karena dia menjaminkan sertifikat rumah ini tanpa sepengetahuanku. Wajahnya yang biasanya penuh bedak mahal itu mendadak pucat. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, ada binar licik yang sangat menakutkan. Aku tahu, saat itu juga, aku sedang dalam bahaya. Dia mendekatiku, aroma parfumnya yang menyengat membuatku mual. Dia mencengkeram daguku dengan kuku panjangnya yang tajam sampai aku merintih kesakitan. Alia, kamu sayangkan sama rumah peninggalan ayahmu ini? Kamu tidak mau melihat rumah ini disita preman kan? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat sedih. Aku hanya bisa terdiam dan mengangguk ketakutan. Dia tersenyum, senyum yang lebih dingin dari es. Dia bilang ada seorang pria kaya raya di daerah perumahan Pondok Indah yang bersedia melunasi semua hutangnya, asalkan aku bersedia menjadi istrinya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti barang dagangan yang dilelang di pasar gelap. Namanya Bagas. Dia anak tunggal pemilik grup perusahaan besar. Tapi ada satu kekurangan, dia buta karena kecelakaan hebat setahun lalu. Dia butuh perawat sekaligus istri yang bisa menjaganya 24 jam. Kamu harus mau, Alia. Kalau tidak, aku akan pastikan makam ayahmu diratakan dengan tanah karena biaya perawatannya tidak akan aku bayar lagi, ancamnya tanpa perasaan. Mendengar nama ayah dibawa-bawa, aku tidak punya pilihan. Aku menangis sejadi-jadinya di bawah kaki Mama Siska, memohon agar dia tidak sekejam itu. Tapi dia justru menendang bahuku dan menyuruhku segera berkemas. Dia hanya memberiku waktu 1 jam untuk memasukkan semua pakaian lusuhku ke dalam kardus. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada pesta, yang ada hanyalah transaksi kotor di balik penderitaanku. Malam itu juga, aku dibawa ke sebuah mansion besar di Jakarta Selatan.
Gerbangnya tinggi menjulang, suasananya sunyi dan mencekam. Mama Siska menyerahkanku kepada seorang kepala pelayan di sana seolah-olah dia baru saja menjual seekor hewan ternak. Setelah menerima selembar cek bernilai miliaran rupiah, dia pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun padaku yang gemetar ketakutan di depan teras. Aku dituntun menuju sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu sangat luas namun anehnya sangat gelap. Tidak ada lampu yang menyala, hanya cahaya rembulan yang masuk dari sela-sela gorden beludru yang tebal. Di tengah kegelapan itu, aku melihat seorang pria duduk di kursi roda menghadap jendela. Dia adalah Bagas. Tubuhnya tegap, namun ada aura kesedihan dan kemarahan yang terpancar dari punggungnya. Siapa di sana? Suaranya berat dan sangat dingin, seolah-olah suaranya berasal dari dasar sumur yang dalam. Aku Alia, istrimu, jawabku dengan suara bergetar. Bagas tertawa sinis, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Istri? Kamu bukan istriku. Kamu hanya wanita yang dibeli ibumu untuk menjadi mataku. Jangan berharap cinta di sini. Aku benci orang yang memiliki mata normal, karena kalian semua pembohong. Degup jantungku terasa sangat kencang. Aku mendekat perlahan, mencoba menyentuh bahunya untuk menenangkannya, namun dia langsung menepis tanganku dengan kasar sampai aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Dia berteriak menyuruhku keluar dan tidur di sofa. Aku menangis dalam diam, meratapi nasibku yang berpindah dari satu neraka ke neraka lainnya. Hari-hari pertamaku di rumah itu adalah siksaan mental. Bagas sangat temperamental. Dia sering melempar piring makanan yang aku sajikan jika rasanya sedikit saja tidak pas di lidahnya. Aku harus sabar membersihkan pecahan keramik dan sisa makanan di lantai sambil mendengarkan makiannya. Dia selalu memakai kacamata hitam pekat, menutupi matanya yang katanya sudah tidak berfungsi lagi. Namun, siksaan dari Bagas tidak seberapa dibanding teror dari Mama Siska yang ternyata belum berakhir. Setiap 2 hari sekali, Mama Siska akan datang ke rumah Bagas secara sembunyi-sembunyi saat Bagas sedang berada di ruang fisioterapi atau saat dia sedang tidur siang. Mama Siska akan masuk lewat pintu belakang, menyelinap ke dapur atau kamarku hanya untuk menagih uang. Mana uang jajanku? Cek yang kemarin sudah habis untuk bayar cicilan mobil baru. Cepat minta pada suamimu yang buta itu, tagihnya sambil menjawar telingaku hingga memerah. Aku bilang aku tidak punya uang, karena Bagas tidak pernah memberiku uang tunai, semua kebutuhan rumah sudah diatur oleh kepala pelayan. Mendengar itu, Mama Siska menjadi kalap. Dia mengambil sendok panas dari kompor yang sedang aku gunakan untuk memasak sup dan menempelkannya ke lengan atasku. Aku menjerit tertahan, air mata meleleh membasahi pipi. Aku tidak berani berteriak keras karena takut Bagas akan tahu dan semakin membenciku. Jangan berani-berani mengadu, atau aku akan hancurkan sisa-sisa kenangan ayahmu di rumah menteng, bisiknya tepat di depan wajahku yang penuh keringat dingin. Luka bakar di lenganku terasa sangat perih, tapi aku harus tetap tersenyum dan melayani Bagas. Aku menutupi luka itu dengan baju lengan panjang, meski cuaca Jakarta sangat panas. Aku mulai terbiasa dengan kegelapan di kamar Bagas. Aku mulai belajar cara membacakan buku untuknya, menceritakan bagaimana indahnya warna langit sore di Jakarta dari balik jendela, meskipun dia selalu menanggapinya dengan ketus. Suatu malam, saat aku sedang mengusap kaki Bagas dengan air hangat karena dia mengeluh pegal, aku melihat air mata jatuh dari balik kacamata hitamnya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat sisi rapuh dari pria yang selama ini sangat kasar padaku. Aku memberanikan diri untuk memegang tangannya. Kali ini, dia tidak menepis. Kenapa kamu masih di sini, Alia?
Kenapa kamu tetap baik padaku padahal aku sudah memperlakukanmu seperti sampah? Tanyanya dengan suara serak. Aku tersenyum pedih, meski dia tidak bisa melihatnya. Karena aku tahu rasanya ditinggalkan dan disakiti, Bagas. Aku tidak ingin kamu merasakan hal yang sama sendirian di kegelapan ini. Alhamdulillah, aku masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjagamu. Bagas terdiam lama sekali. Genggamannya pada tanganku mengencang. Ada sesuatu yang berubah dalam suasana malam itu. Namun, di saat aku mulai merasakan sedikit kedamaian, aku tidak menyadari bahwa di luar sana, Mama Siska sedang merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Dia tidak puas hanya dengan uang cek. Dia ingin menguasai seluruh harta keluarga Bagas, dan dia berniat menjadikanku sebagai alat untuk mencuri dokumen-dokumen penting milik perusahaan Bagas. Aku terjepit di antara pengabdianku pada suami yang perlahan mulai kucintai, dan ancaman dari ibu tiri yang tidak memiliki hati nurani. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan semua luka di tubuh dan hatiku ini. Setiap kali aku bercermin, aku melihat sosok wanita yang hancur, namun harus tetap berdiri tegak demi janji pada almarhum ayah. Malam itu, petir menyambar di langit Jakarta, seolah-olah ikut merasakan badai yang akan segera datang dalam hidupku. Aku hanya bisa bersujud, memohon pada Allah agar memberikan jalan keluar dari labirin penderitaan ini. Aku belum tahu bahwa sebuah rahasia besar tentang kecelakaan Bagas dan penglihatan suamiku akan segera terungkap, dan itu akan mengubah segalanya menjadi sebuah ledakan emosi yang tak terbayangkan. Luka ini masih basah, perihnya masih terasa hingga ke tulang. Dan aku, Alia, hanya bisa menunggu kapan keadilan itu akan berpihak padaku, atau apakah aku akan tenggelam selamanya dalam kegelapan mansion mewah ini bersama rahasia-rahasia busuk yang tersimpan di dalamnya. Terkadang aku merasa ingin menyerah, namun ada sesuatu dalam suara Bagas yang membuatku ingin terus berjuang, meskipun aku tahu, jalan di depan masih sangat panjang dan penuh dengan duri yang siap merobek kulitku kapan saja. Bab 2. Rahasia di balik kacamata hitam. Luka bakar di lenganku akibat ulah Mama Siska mulai mengering, meninggalkan bekas parut yang jelek dan menghitam. Setiap kali aku mandi di kamar mandi kecil dekat dapur, aku hanya bisa menangis melihat pantulan diriku di cermin. Aku merasa seperti barang rongsokan yang sudah rusak berkali-kali. Namun, di depan Bagas, aku harus tetap menjadi sosok yang tegar. Aku tidak ingin dia tahu betapa hancurnya aku, karena aku sadar dia sendiri sedang berjuang melawan kegelapan yang menyiksa jiwanya. Memasuki bulan ketiga pernikahan kami, sikap Bagas mulai berubah secara perlahan. Dia tidak lagi melempar barang-barang saat aku masuk ke kamarnya. Dia mulai mengizinkanku untuk menyuapinya makan siang di balkon mansion yang menghadap ke arah gedung-gedung tinggi di kawasan Sudirman. Udara Jakarta yang penuh polusi terasa lebih sejuk saat aku melihatnya mulai bisa tersenyum tipis saat aku menceritakan kejadian lucu ketika aku tersesat di pasar tradisional dekat rumah. Suaramu terdengar lelah, Alia. Apa kamu kurang tidur? Tanya Bagas suatu malam. Aku tersentak. Aku baru saja dicaci maki oleh Mama Siska melalui telepon selama 1 jam penuh karena aku menolak permintaannya untuk mencari kunci brankas di ruang kerja Bagas. Tidak apa-apa, Bagas. Mungkin hanya karena cuaca yang sedang tidak menentu. Jawabku berbohong sambil terus memijat punggungnya yang kaku. Tanpa aku sadari, sebenarnya Bagas sudah mulai menaruh curiga. Suatu hari, saat aku sedang berada di taman belakang untuk menjemur pakaian, aku tidak sengaja meninggalkan ponselku di meja makan. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Mama Siska. Karena aku tidak ada, Bagas yang saat itu berada di dekat meja makan mendengar suara getar ponselku. Entah bagaimana caranya, dia meraih ponsel itu.
Meskipun dia tidak bisa melihat siapa yang menelepon, dia mendengar suara teriakan Mama Siska yang sangat keras dari balik speaker. "Alia! Dasar anak tidak berguna! Mana kunci brankas itu? Kalau besok kamu tidak memberikannya padaku, aku akan datang ke sana dan mematahkan tanganmu seperti aku menyundut lenganmu kemarin," teriak Mama Siska di telepon sebelum akhirnya terputus. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat Bagas sedang memegang ponselku dengan wajah yang sangat pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Aku segera berlari menghampirinya, mencoba mengambil ponsel itu dengan gugup. Aku takut dia marah karena aku berhubungan dengan orang rumah, tapi yang aku lihat di matanya yang tertutup kacamata hitam adalah sebuah kemarahan yang berbeda. Bukan kemarahan padaku, melainkan kemarahan yang tertahan. "Alia, apa yang sebenarnya terjadi padamu sebelum kamu datang ke rumah ini?" Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang mematikan. Aku hanya bisa tertunduk dan menangis. Aku menceritakan semuanya, tentang hutang judi Mama Siska, tentang bagaimana dia menjualku, dan tentang penyiksaan yang selama ini aku terima. Aku memperlihatkan bekas luka sundutan sendok panas di lenganku, meski aku tahu dia tidak bisa melihatnya. Aku hanya ingin mengeluarkan semua beban ini. Bagas terdiam 1000 bahasa. Dia menarikku ke dalam pelukannya, sebuah pelukan yang hangat dan protektif, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sejak ayah meninggal. "Maafkan aku, Alia. Aku terlalu sibuk dengan kegelapanku sendiri sampai tidak sadar ada malaikat yang sedang disiksa di depanku," bisik Bagas sambil mengusap rambutku. Sejak hari itu, Bagas memintaku untuk lebih sering menemaninya ke rumah sakit di daerah Selipi untuk menjalani pemeriksaan rutin. Dia bilang dia ingin mencoba pengobatan baru. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali kami di rumah sakit, dia menyuruhku menunggu di kantin dan dia masuk ke ruang dokter sendirian dengan bantuan suster. Aku tidak menaruh curiga, aku hanya berharap keajaiban datang dan suamiku bisa melihat lagi. 2 minggu kemudian, Mama Siska benar-benar datang ke Mensyahn di Pondok Indah itu. Dia datang saat siang hari, saat para pelayan sedang sibuk di area belakang. Dia masuk dengan angkuh, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang aku tahu dibeli dari uang perasannya padaku. Dia menyeretku ke pojok ruangan dekat tangga. "Mana dokumen yang aku minta? Aku sudah dikejar penagih hutang, Alia. Kamu mau lihat ibumu ini masuk penjara?" bentaknya sambil menjambak rambutku. "Aku tidak bisa, Ma. Itu milik keluarga Bagas. Tolong berhenti, Ma. Aku sudah memberikan semua yang aku punya," rintihku sambil berusaha melepaskan tangannya yang kuat. Mama Siska tertawa sinis. Dia mengangkat tangannya, siap mendaratkan tamparan keras ke pipiku. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Kalau kamu tidak mau menurut, aku akan hancurkan wajah cantikmu ini supaya Bagas makin jijik padamu." Plak. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sunyi. Pipi kiriku terasa panas dan kebas. Aku jatuh tersungkur, menabrak vas bunga besar yang pecah berkeping-keping. Mama Siska tidak berhenti di situ. Dia mengambil salah satu pecahan keramik yang tajam dan mengarahkannya ke wajahku. Aku memejamkan mata, bersiap untuk rasa sakit yang akan datang. Aku hanya bisa menyebut nama Allah dalam hati. "Berhenti!" Sebuah teriakan menggelegar dari arah atas tangga. Aku membuka mata dan melihat Bagas berdiri di sana. Dia tidak duduk di kursi roda. Dia berdiri tegak tanpa tongkat, dan yang paling mengejutkan, dia tidak memakai kacamata hitamnya. Matanya yang tajam dan jernih menatap lurus ke arah Mama Siska. Aku tertegun, jantungku seakan berhenti berdetak. Mama Siska membeku.
Dia tertawa gugup, mencoba memperbaiki posisinya. Nak Bagas. Ini, Alia sedang nakal, jadi ibu beri sedikit pelajaran. Kamu kan buta, jadi tidak tahu kalau istrimu ini. Aku memang buta selama setahun ini, tapi mataku sudah dioperasi sebulan yang lalu dan sekarang aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas, potong Bagas dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagas menuruni tangga dengan langkah yang mantap. Dia menghampiriku, membantuku berdiri, dan melihat pipiku yang memerah serta pecahan keramik di tangan Mama Siska. Kilatan amarah di matanya begitu besar, seolah-olah dia siap menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada istriku selama ini? Aku sudah mendengar semua rekaman percakapan kalian dari penyadap yang aku pasang di ponsel Alia. Aku tahu kamu yang menyebabkan kecelakaan yang membuatku buta karena kamu ingin menguasai proyek ayahku, dan sekarang kamu menyiksa wanita paling tulus yang pernah aku temui? Bagas berteriak tepat di depan wajah Mama Siska. Mama Siska gemetar hebat, pecahan keramik di tangannya terjatuh. Itu tidak benar. Bagas, kamu salah paham. Bagas mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah tombol. Kalian bisa masuk sekarang. Tiba-tiba, beberapa pria berseragam polisi dan pengacara masuk ke dalam rumah. Mama Siska mencoba lari ke arah pintu belakang, tapi dia langsung dicegat. Bagas mengeluarkan sebuah dokumen map merah. Itu adalah bukti semua penggelapan dana, laporan kepolisian tentang sabotase rem mobil Bagas setahun lalu, dan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Mama Siska padaku. Hari ini, aku tidak hanya akan membuatmu di penjara. Aku sudah membeli semua hutang-hutangmu pada rentenir itu. Dan dengan satu tanda tangan ini, rumah di Menteng, mobil, dan semua harta yang kamu curi dari ayah Alia sudah resmi kembali atas nama Alia. Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Kamu miskin, Siska. Bahkan sepeser pun uang untuk menyewa pengacara tidak akan aku sisakan untukmu, ucap Bagas dengan sangat dingin. Aku melihat Mama Siska jatuh berlutut, menangis meraung-raung memohon ampun. Dia mencoba memegang kakiku, tapi aku mundur. Rasa sakit bertahun-tahun ini tidak bisa hilang hanya dengan air mata buayanya. Polisi menyeretnya keluar dari rumah mewah itu. Dia terlihat sangat menyedihkan, pakaian mahalnya kotor terkena debu lantai, dan harga dirinya hancur berantakan di depan semua orang. Setelah ruang tamu kembali sunyi, Bagas berbalik menghadapku. Dia memegang kedua pipiku dengan lembut. Matanya yang indah menatapku dengan penuh rasa penyesalan dan cinta. Maafkan aku karena harus pura-pura buta lebih lama untuk mengumpulkan semua bukti ini, Alia. Aku tidak ingin dia curiga sebelum semuanya siap. Sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Aku menangis sejadi-jadinya di dada Bagas. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah menjawab doaku dengan cara yang tidak terduga. Namun, di tengah kelegaan itu, Bagas membisikkan sesuatu yang membuatku tersadar bahwa perjuangan kami belum sepenuhnya berakhir. Ada satu rahasia lagi tentang kematian ayahku yang ternyata melibatkan orang dalam di perusahaan Bagas, dan kami harus menyelesaikannya sebelum kami benar-benar bisa hidup tenang. Aku menatap mata Bagas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat masa depan yang cerah di sana. Meskipun jalan kami masih berliku, aku tahu bahwa selama kami bersama, tidak ada kegelapan yang tidak bisa kami lalui. Tapi siapakah sosok pengkhianat di perusahaan Bagas yang selama ini membantu Mama Siska? Dan apakah aku sanggup menghadapi kenyataan pahit yang lebih besar tentang kematian ayah? Bab 3. Keadilan yang sempurna.
Malam itu, setelah Mama Siska dibawa pergi oleh pihak kepolisian menuju Polres Jakarta Selatan, Mensyahn di Pondok Indah ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu merasa was-was mendengar suara mesin mobil yang mendekat. Namun, kebenaran yang baru saja terungkap bahwa Bagas bisa melihat masih membuat jantungku berdegup kencang. Aku duduk di tepi tempat tidur, melihat Bagas yang sedang berdiri di depan cermin, melepas perban tipis yang selama ini dia gunakan untuk mengelabui semua orang. "Alia, kemarilah," panggilnya lembut. Aku mendekat dengan ragu. Bagas meraih tanganku, lalu dia menuntunku menuju sebuah meja kerja yang terkunci rapat. Dia membuka laci rahasia dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang sudah kusam. Di dalamnya ada foto-foto lama dan beberapa lembar catatan medis peninggalan ayahku. Saat aku berada di rumah sakit ICU setahun lalu karena kecelakaan itu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Mama Siska dengan seorang pria di lorong rumah sakit. Mereka mengira aku koma total. Pria itu adalah paman tiriku sendiri, orang yang selama ini menjadi tangan kananku di perusahaan. Suara Bagas terdengar berat menahan amarah yang mendalam. Aku menutup mulutku dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Ternyata, pengkhianatan ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Paman Bagas, yang selama ini aku kenal sebagai orang yang sangat baik, bekerja sama dengan Mama Siska untuk melenyapkan ayahku. Mereka sengaja memasukkan obat-obatan jantung ayah dengan dosis yang salah selama berbulan-bulan, hingga akhirnya ayah menyerah di sebuah rumah sakit di daerah Gatot Subroto. Jadi, ayah tidak meninggal karena sakit alami? Tanyaku dengan suara yang pecah karena tangis yang kembali pecah. Bagas menggeleng pelan. Tidak, Alia. Mereka membunuhnya pelan-pelan agar bisa menguasai saham perusahaan tambang di Kalimantan yang saat itu sedang dikerjakan ayahmu dan ayahku. Setelah ayahmu tiada, mereka mengatur kecelakaanku agar aku tidak bisa ikut campur. Tapi mereka meremehkanku. Mereka tidak tahu bahwa dalam kegelapan, aku justru bisa mendengar dan mengumpulkan bukti lebih banyak. Keesokan harinya, Bagas membawaku ke kantor pusat perusahaannya di kawasan SCBD Sudirman. Dengan langkah tegap dan tatapan mata yang tajam, Bagas memasuki ruang rapat utama. Di sana, para pemegang saham dan paman tirinya sedang tertawa, mengira mereka akan melakukan pemungutan suara untuk mendepak Bagas dari posisi direktur utama karena kondisinya yang buta. Suasana ruangan mendadak hening saat Bagas masuk tanpa tongkat, tanpa kacamata hitam, dan tanpa kursi roda. Aku berjalan di sampingnya, mengenakan pakaian terbaik yang pernah Bagas belikan untukku, berdiri dengan kepala tegak. "Selamat pagi, Paman." Sepertinya rapat ini berlangsung sangat meriah tanpa kehadiranku, ucap Bagas dengan nada sarkas yang sangat tajam. Paman tirinya, Pak Broto, berdiri dengan wajah pucat pasi. Gelas kopi di tangannya jatuh berantakan ke lantai marmer yang mahal. "Bagas? Kamu bisa melihat? Ini tidak mungkin." Bagas melemparkan dokumen-dokumen bukti kerjasama gelap antara Pak Broto dan Mama Siska ke tengah meja rapat. Semua bukti transfer uang, rekaman suara tentang rencana penggantian obat ayah Alia, dan bukti sabotase mobilku sudah ada di tangan kepolisian. Hari ini, bukan aku yang akan pergi dari kantor ini, melainkan kamu. Dalam sekejap, tim keamanan masuk dan menggiring Pak Broto keluar. Seluruh karyawan di kantor melihat bagaimana orang yang paling berkuasa dan sombong itu diseret seperti pencuri. Aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menghimpit dadaku seolah terangkat terbang. Namun, hukuman yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka. Bagas tidak membiarkan mereka dipenjara dengan tenang. Melalui jaringan hukumnya,
Bagas memastikan seluruh aset Mama Siska dan Pak Broto disita hingga ke akar-akarnya. Rumah mewah di Menteng yang menjadi kenangan masa kecilku kini kembali ke tanganku. Aku menangis sujud syukur di teras rumah itu, mencium lantai yang dulu sering aku bersihkan sambil menangis karena siksaan. Beberapa hari kemudian, aku meminta Bagas untuk menemaniku menjenguk Mama Siska di sel tahanan. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali sebelum dia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Saat aku sampai di sana, sosok Mama Siska yang dulu selalu tampil glamor sudah tidak ada lagi. Rambutnya kusam, bajunya kotor, dan dia duduk meringkuk di sudut sel yang lembab. "Alia, tolong Ibu, Alia. Aku tahu aku salah, tapi tolong minta suamimu untuk mencabut laporannya," rintihnya sambil memegang jeruji besi. Aku menatapnya dengan rasa iba, namun hatiku sudah membeku untuk pengampunan yang membebaskan hukuman. "Ma, aku sudah memaafkan Mama secara pribadi sebagai manusia. Tapi hukum Allah dan hukum manusia harus tetap berjalan. Mama sudah mengambil nyawa ayah dan masa mudaku. Sekarang, belajarlah untuk hidup dalam kesunyian, seperti yang aku rasakan selama bertahun-tahun di rumah sendiri." Aku berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Di luar, Bagas sudah menungguku di dalam mobil. Dia tersenyum padaku, sebuah senyuman yang kini menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupku. Kini, kehidupan kami berubah total. Bagas kembali memimpin perusahaannya dengan kejujuran, dan aku memutuskan untuk melanjutkan kuliahku yang sempat tertunda. Aku ingin menjadi pengacara yang membela hak-hak wanita yang tertindas seperti aku dulu. Kami sering menghabiskan waktu sore di taman rumah Menteng, tempat di mana bunga-bunga yang dulu layu kini mulai bermekaran kembali. Suatu hari, saat kami sedang duduk berdua menikmati teh hangat di balkon, Bagas menggenggam tanganku dengan erat. Dia menatap mataku dalam-dalam, lalu mencium keningku dengan tulus. "Terima kasih sudah bertahan, Alia. Terima kasih sudah menjadi mataku saat aku tidak bisa melihat, dan terima kasih sudah menjadi hatiku saat aku mulai kehilangan rasa kemanusiaan," bisiknya lirih. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Aku tahu, luka-luka di tubuhku mungkin akan meninggalkan bekas, tapi bekas itu adalah bukti kemenangan atas penderitaan. Kami telah melewati badai yang paling besar dalam hidup kami, dan kini hanya ada kedamaian yang tersisa. Alhamdulillah, semua doa yang aku panjatkan dalam isak tangis di malam-malam gelap dulu, kini dijawab oleh Allah dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Satu keluarga yang dulu menyiksaku kini telah jatuh miskin dan hancur karena keserakahan mereka sendiri. Sedangkan aku dan Bagas, kami memulai babak baru, di mana cinta dan kebenaran adalah satu-satunya hukum yang berlaku di rumah kami. Kisahku mungkin terdengar seperti mimpi buruk yang berakhir indah, tapi aku ingin semua orang tahu bahwa seberapa kuat pun kejahatan mencoba menindas, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Dan bagi mereka yang tersakiti, jangan pernah berhenti berharap, karena di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang sedang menunggu di ujung jalan. Sekarang, aku benar-benar bisa bernapas lega, melihat dunia dengan mataku sendiri, dan dicintai oleh pria yang melihatku lebih dari sekadar rupa, melainkan dari kedalaman jiwa.